Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Antonio Conte menyesal sudah bergabung ke Tottenham Hotspur. Sementara Florentino Perez mengecam akan memecat Carlo Ancelotti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Presiden Real Madrid Florentino Perez mengaku kecewa dan mengecam akan memecat Carlo Ancelotti. Nah, masih di Madrid, mereka terancam gagal mendatangkan Kylian Mbappe karena PSG masih ingin mempertahankannya. Presiden Real Madrid Florentino Perez sedang mempertimbangkan untuk memecat Carlo Ancelotti. Hal ini merupakan buntut dari kekalahan kontra PSG beberapa hari yang lalu. Saat itu skuad Los Blancos takluk dengan skor 1-0. Perez mengaku kecewa dengan permainan yang diterapkan oleh Ancelotti. Selain itu, Perez menilai kalau El Real tampil buruk di laga tersebut. Perez yang kecewa mengaku ingin memecatnya seandainya El Real gagal lolos ke babak perempat final Liga Champions. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk memboyong pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Sebelumnya Presiden El Real Florentino Perez mengaku nggak puas dengan performa Carlo Ancelotti. Oleh sebab itu media sport mengabarkan kalau El Real ingin membajak Klopp dari Liverpool. Klopp dinilai sebagai pelatih yang punya komitmen kuat. Selain Klopp, kabarnya pelatih PSG Mauricio Pochettino juga masuk ke dalam perburuan El Real. Sebelumnya Pochettino juga dikabarkan akan hengkang dari Parc des Princes. PSG belum menyerah untuk mempertahankan sang bomber Kylian Mbappe. Kabarnya klub asuhan Mauricio Pochettino ini ingin mempertahankan Mbappe dengan menawarkan gaji yang besar. Dilansir dari The Independent, PSG bersedia menaikkan gaji Mbappe sekitar 500.000 pounds per pekan. Gaji tersebut lebih besar dari yang ditawarkan oleh Real Madrid sebelumnya. Sementara itu, kabar terbaru menyebut kalau Mbappe mulai berpikir untuk bertahan di Parc des Princes. Atletico Madrid mempertimbangkan untuk membajak pelatih AC Milan Stefano Pioli. Nah, masih di Spanyol ada Xavi Hernandez yang membela permainan buruk Ferran Torres di laga melawan Napoli kemarin. Atletico Madrid gagal tampil konsisten pada kompetisi musim 2021-2022. Hal ini pun membuat skuad Los Rojiblancos menjauh dari perburuan gelar juara La Liga. Oleh sebab itu, skuad Los Rojiblancos dikabarkan ingin mengganti sang pelatih Diego Simeone dengan pelatih AC Milan Stefano Pioli. Pioli sendiri sempat menjadi incaran pada tahun 2019 yang lalu. Media Sempre Milan menyebut kalau Atletico Madrid sudah melakukan pergerakan untuk merekrut Pioli. Arsenal dikabarkan membidik gelandang Barcelona yakni Sergi Roberto. Sebelumnya Vihayes mengklaim kalau Roberto berpeluang hijrah ke Premier League. Menurut laporan, ketertarikan Roberto ini diinginkan langsung oleh sang pelatih Mikel Arteta. Arteta menyebut kalau gelandang asal Spanyol ini merupakan pemain yang serba bisa. Apalagi The Gunner bisa merekrut Roberto secara gratis mengingat kontraknya berakhir di musim ini. Selain itu, Arsenal juga bersaing dengan Manchester City yang juga berniat mendatangkannya. Pada laga menghadapi Napoli kemarin, winger Barcelona Ferran Torres tampil buruk dengan banyak membuang sejumlah peluang. Hal ini pun membuat para pendukung Blaugrana merasa geram. Akan tetapi hal berbeda justru diperlihatkan oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi justru memberikan dukungan kepada Ferran Torres. Xavi nggak menyalahkan Ferran atas kegagalan Barcelona meraih kemenangan. Menurut Xavi, semua pemain pernah merasakan gagal. Xavi juga membandingkannya dengan Luis Suarez yang sebelumnya pernah mengalami hal serupa. Masa depan Paul Pogba di Manchester United masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya gelandang asal Prancis ini sering diberitakan akan cabut setelah kontraknya berakhir di musim ini. Sejumlah klub top Eropa seperti PSG dan Real Madrid kini mengantri untuk mendapat tanda tangan Pogba. Walaupun begitu, baru-baru ini Pogba dirumorkan akan bergabung ke klub rival di Premier League. Untuk bisa merekrut Pogba, klub tersebut harus membayar gaji sebesar 290.000 pound sterling per pekan. Marcus Rashford membantah kabar kalau ruang ganti MU sedang retak. Nah, masih dari Inggris ada Chelsea yang segera memperpanjang kontrak Mason Mount. Jurnalis Bild Christian Falk mengabarkan kalau ruang ganti Manchester United sedang gak harmonis.
Falk bilang kalau para pemain gak suka dengan Cristiano Ronaldo. Salah satunya adalah sang winger Marcus Rashford. Falk menyebut kalau Ronaldo ingin mengambil alih ruang ganti setan merah dengan caranya sendiri. Akan tetapi Rashford mengklarifikasi lewat Twitter dan bilang kalau kabar tersebut nggak benar. Dia meminta kepada Falk untuk berhenti menimbulkan perpecahan. Liverpool dikabarkan tertarik untuk memboyong winger Ajax Amsterdam yakni Anthony. 19 Men mengabarkan kalau skuad The Reds sudah lama berminat merekrut sang winger. Media tersebut juga mengklaim kalau Liverpool terkesan dengan gaya main Anthony. Walaupun begitu, untuk merekrut Anthony, skuad The Reds harus bersaing dengan sejumlah klub top lainnya. Sebelumnya winger asal Brazil ini juga diincar oleh MU dan Barcelona. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Chelsea berencana memperpanjang kontrak Mason Mount. Kontrak Mount di Stamford Bridge sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2024. Akan tetapi Fabrizio menyebut kalau manajemen The Blues ingin mempertahankan sang gelandang. Mount dinilai sebagai aset berharga bagi skuad The Blues. Tetapi walaupun begitu, skuad The Blues belum ada pembicaraan serius terkait hal tersebut. Juventus dikabarkan berubah pikiran dengan mempermanenkan Alvaro Morata. Nah, masih di Serie A ada Jose Mourinho yang kembali dikabarkan akan mendatangkan Ronaldo. Sebelumnya Juventus dikabarkan enggan mempermanenkan Alvaro Morata. Akan tetapi kabar terbaru juga menyebut kalau Bianconeri berubah pikiran dan akan mempermanenkannya. Hal ini diinginkan langsung oleh pelatih Bianconeri yakni Massimiliano Allegri. Pelatih asal Italia ini memasukkan Morata sebagai trio lini depan si nyonya tua. Trio tersebut berisikan Paulo Dybala, Dusan Vlahovic, dan Morata. Akan tetapi kabarnya Juventus nggak sanggup untuk membayar biaya transfer Morata yang mencapai 35 juta euro. Penerjemah Sintayong Jung Seok Seo melayangkan kritik kepada PSSI. Pria yang akrab disapa JJ ini mengaku heran dengan target yang dibebankan kepada Sintayong. Pasalnya Ketua PSSI Muhammad Iryawan selalu menargetkan skuad Garuda untuk keluar sebagai juara. Sebelumnya Iryawan juga memasang target untuk menjuarai Piala AFF U23. Tetapi sayang Indonesia harus mundur dari kompetisi tersebut dan kini Iryawan kembali menargetkan skuad Garuda untuk menjuarai SEA Games 2022 di Vietnam. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan tertarik untuk menggait Cristiano Ronaldo. Seperti yang diketahui, masa depan Ronaldo di Old Trafford masih menjadi tanda tanya. Pasalnya mantan bomber Real Madrid ini sering diberitakan akan hengkang di musim depan. Oleh sebab itu Mourinho mencoba memanfaatkan situasi dengan menggoda Ronaldo. Tetapi walaupun begitu, skuad Serigala Ibu Kota diprediksi bakal kesulitan untuk menggait Ronaldo. Pasalnya Ronaldo masih terikat kontrak sampai tahun 2023 mendatang. Next, PSSI dikabarkan sudah menghubungi Tijani untuk dinaturalisasi. Kita jauh ke Inggris guys, ada Jamie Carragher yang bilang kalau MU salah karena merekrut Ronaldo. PSSI dikabarkan sudah memulai pembicaraan terkait naturalisasi Tijani Reijnders. Tijani Reijnders merupakan pemain keturunan yang kini memperkuat klub Liga Belanda yakni AS Alkmaar. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Komite Eksekutif PSSI yakni Hassani Abdul Ghani. Abdul Ghani menyebut kalau saat ini Tijani belum merespon tawaran tersebut. Abdul Ghani juga mengatakan kalau naturalisasi Tijani diinginkan langsung oleh sang pelatih Sintayong. Sintayong bilang kalau naturalisasi ini ditujukan untuk kebutuhan skuad Garuda. Polda Jawa Timur menetapkan 5 tersangka atas kasus pengaturan skor di Liga 3. Dari kelima nama tersebut ada nama-nama seperti Bambang Suryo. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Reply Handoko mengatakan kalau kelimanya dijerat tindak pidana suap. Kasus ini berawal dari laporan pemilik Gresik United yakni Zaeka Wulandari. Saat itu Wulandari melaporkan 2 pemain serta 1 kitman ke Asprov PSSI Jatim. Ketiga orang tersebut diduga menerima suap dari Bambang Suryo. Pratama Arhan bakal terbang ke Jepang untuk melanjutkan karirnya di sana. Sebelumnya bek sayap timnas Indonesia ini resmi bergabung ke klub divisi 2 Jepang yakni Tokyo Verdy.
Ini menjadi pengalaman pertama Arhan berkarir ke luar negeri. Oleh sebab itu, Arhan mempersiapkan banyak bekal untuk menunjang karirnya tersebut. Mulai dari faktor bahasa, faktor makanan, cuaca, persaingan yang cukup ketat sampai beradaptasi dengan kompetisi di Jepang. Jamie Carragher mengomentari keputusan Manchester United untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Legenda Liverpool ini bilang kalau setan merah sudah membuat kesalahan besar. Carragher yakin kalau setan merah akan tambah buruk kalau terus mempertahankan Ronaldo. Carragher juga menyoroti berbagai isu kurang sedap sejak kehadiran sang bomber. Terbaru banyak media yang memberitakan kalau ruang ganti setan merah memanas karena Ronaldo. Selanjutnya, Diogo Jota dipastikan absen di laga melawan Norwich City nanti malam karena mengalami cedera. Nah, masih di klub Premier League ada Antonio Conte yang menyesal karena bergabung dengan Tottenham Hotspur. Liverpool mendapat kabar buruk menjelang laga kontra Norwich City nanti malam. Kabarnya bomber mereka yakni Diogo Jota dipastikan absen karena cedera. Cedera ini didapat Jota saat bertanding melawan Inter Milan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Saat itu Jota cuma bermain di satu babak sebelum digantikan oleh Roberto Firmino. Sehari setelahnya Jota didiagnosa mengalami cedera ligamen ankle. Sementara itu masih belum diketahui secara pasti berapa lama Jota akan menepi. Rumor kepindahan Antonio Rudiger dikabarkan bakal menjadi kenyataan. Pasalnya klub asuhan Thomas Tuchel ini menyerah dan gak akan mengajukan tawaran kepada sang bek. Alasannya karena bek asal Jerman ini terus menolak tawaran yang diajukan skuad The Blues. Rudiger menilai kalau tawaran tersebut terlalu kecil. Kabarnya Chelsea ingin mencari bek tengah baru dan ingin merekrut Jules Koundé dari Sevilla. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang AC Milan yakni Frank Kessie. Sebelumnya pemain asal Pantai Gading ini sedang menjadi incaran Barcelona. Marca mengklaim kalau skuad The Reds siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapat tanda tangan Kessie. Sementara itu Kessie dinilai bisa menjadi amunisi baru di lini tengah Liverpool. Peluang Liverpool untuk merekrut Kessie juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Rossoneri enggan mempertahankan Kessie di musim panas nanti. Legenda Arsenal Ian Wright mengomentari keputusan Antonio Conte yang bergabung ke Tottenham Hotspur. Dia menilai kalau keputusan tersebut merupakan kesalahan yang besar. Wright bilang kalau Conte nggak mendapat dukungan untuk memperkuat tim. Hal ini terbukti di mana pada musim dingin kemarin The Lillywhite cuma mendatangkan 2 pemain anyar saja. Conte menyadari kalau filosofinya bertentangan dengan pemilik The Lillywhite, Daniel Levy. Levy ingin membangun skuad dengan pemain muda, sementara Conte ingin membangun tim lebih berprestasi. PSG dikabarkan sudah melakukan pendekatan dengan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Kemudian ada Persib Bandung dan Arema FC yang berhasil meraih kemenangan. Niat PSG untuk merekrut Cristiano Ronaldo bukanlah isapan jempol belaka. 90 Min mengklaim kalau Les Parisiens mulai bergerak untuk merekrut bomber asal Portugal tersebut. Media tersebut mengklaim kalau PSG membutuhkan amunisi baru di lini penyerangan. Pasalnya bomber andalan mereka yakni Kylian Mbappe masih belum jelas masa depannya. Sementara itu untuk bisa mendatangkan Ronaldo ke Parc des Princes, PSG dikabarkan sudah melakukan pendekatan dengan sang agen Jorge Mendes. Sebelumnya Kieran Trippier mengalami cedera pada saat laga Newcastle kontra Aston Villa beberapa hari yang lalu. Akibatnya Trippier harus naik ke meja operasi. Kabarnya mantan bek sayap Atletico Madrid ini sudah menjalani operasi. Kabar ini disampaikan oleh pelatih Newcastle United yakni Eddie Howe. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Howe mengatakan kalau operasi Trippier berjalan cukup baik. Akan tetapi Howe masih belum tahu berapa lama Trippier harus menepi. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan besar pada pekan ke-26 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Maung Bandung melibas Persipura Jayapura dengan 3 gol tanpa balas. Laga baru berjalan 8 menit, Persib sudah unggul setelah Mark Klok mencetak gol pertama. Berikutnya di menit ke-46, Beckham Putra menggandakan keunggulan bagi skuad Maung Bandung. Lalu 20 menit berikutnya Beckham Putra kembali mencetak gol kedua sekaligus mencetak gol penutup bagi Maung Bandung. Kemenangan ini pun membuat Persib menyalip Bayangkara FC di posisi ketiga.
Arema FC kembali melanjutkan tren positifnya pada pekan ke-26 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion I Gusti Ngurah Rai, skuad Singoedan menekuk Madura United dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dilesakan oleh Carlos Fortes di menit ke-15 pertandingan. Sampai peluit akhir dibunyikan, Madura gagal mencetak gol dan mengakhirinya dengan kekalahan. Tambahan 3 poin ini membuat Arema menjauh dari kejaran Bali United. Kini skuad Singoedan unggul 4 poin dari Bali yang berada di posisi kedua. Guys, kita bacain komentar ini dari Ahwi Official. Menurut kakak di leg kedua nanti antara Barca dan Napoli siapa yang akan menang? Barca lah guys, ya kali Napoli. Kita next ya, ini dari Aska R. Aku setia di channel ini, thank you guys buat yang udah setia nonton kita terus. Tapi jangan lupa juga dinyalain notifnya supaya jadi orang pertama yang nonton. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah, sampai jumpa.